birthday to you. Yeay, happy birthday. Halo adik-adik semuanya. Hai, halo. Selamat hari Minggu. Hari ini kita seperti biasa mau memuji memuliakan nama Tuhan. Lalu kita mau dengerin firman Tuhan nih. Hari ini Kak Ella gak sendirian. Kak Ella ditemani sama Kak Santi dan juga sama Kak Feba. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Ella mengajak adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, karena Tuhan sudah memberikan hari yang baru, hari yang indah buat kami semuanya. Hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, lindungi kami, ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyapa mama, menyapa papa, menyapa kakak, menyapa adik dan juga teman-teman kita. Kita mau mengasihi mereka semua. Karena itu Kak Ella mau ngajak adik-adik semuanya bernyanyi satu lagu, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau semangat ya, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, Kak Ella sekarang mau nanya nih sama adik-adik. Selama adik-adik di rumah, selama adik-adik bermain, terus berbicara atau cerita-cerita sama teman-teman, pasti ada kalanya adik-adik itu merasa bahwa ada yang gangguin adik-adik. Ada yang godain adik-adik saat lagi berdoa ya. Nah kali ini Kak Ella mau ngajak adik-adik, gak hanya Kak Ella, Kak Feba dan juga Kak Santi mau ngajak adik-adik buat kita menolak itu bisikan-bisikan iblis dengan cara apa? Kita berdoa. Kita mau sadar, kita kuat karena kasih Tuhan yang besar banget buat kehidupan kita. Kita mau bersama-sama menyanyikan Saat Iblis Menggodaku. Pakai gerakan ya, jadi bangkit berdiri dulu. Mari kita pujikan Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
Sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya buat kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Cara kita memberikan persembahan masih sama nih adik-adik. Yaitu adik-adik bisa minta tolong orang tua atau kakak mungkin yang ada di rumah untuk mentransferkan uangnya ke QR code yang ada di sini. Di-scan ya, atau bisa ditransfer langsung ke bank. Lalu yang kedua, adik-adik bisa nyimpen uangnya dulu sampai nanti kita bisa ibadah bareng-bareng di gereja. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan sambil kita angkat pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, sama saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, setelah kita memberikan persembahan, Kaela mau ngajak adik-adik nyiapin hati kita. Kita hari ini mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyiapin hati kita mau membaca, kita mau bernyanyi bersama memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mari adik-adik, kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kami berikan untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Tuhan juga memberkati kami, sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya firman ini menjadi tanah yang subur dalam hati kami. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Sudah siap kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Diana mau bertanya sama anak-anak. Yuk, setiap hari Minggu pukul 8, apa yang dilakukan oleh semua anak-anak dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu? Oh, oke sekali. Ada yang menjawab, tentu ibadah dong Kak Diana. Betul sekali. Ibadahnya di mana? Oh iya, sekarang ibadahnya di rumah masing-masing. Betul sekali. Sebelum pandemi, kita ibadahnya di gereja jam 9 ya. Masih ingat semuanya. Tetapi selama pandemik ini tentunya banyak perubahan-perubahan ya. Nih, lihat foto-fotonya Kak Diana ya. Kak Diana melakukan ibadah minggu di rumah bersama keluarga Kak Diana ya. Jadi sekarang ini semua ibadah sudah dilakukan secara online, secara khusus selama masa pandemi ini dari rumah masing-masing. Sama seperti yang anak-anak lakukan sekarang ya, sedang melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini
Kak Diana mau menceritakan tentang kehidupan jemaat yang pertama kali. Nah, sekarang Alkitabnya dibuka dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nah, ayo siapa yang tahu jemaat pertama kali itu ada di mana? Oh, pintar semua yang sudah buka Alkitab ya. Betul sekali. Jemaat pertama kali itu berada di Yerusalem. Kalau anak-anak melihat di dalam ayat 41 dikisahkan apa? Pada waktu itu ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Nah, kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih cara hidup mereka sehari-hari setelah jemaat pertama kali ini bertobat dan menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata firman Tuhan mencatat jemaat pertama kali hidup dalam ketekunan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di bait Allah. Buat apa? Yuk, coba. Kalau anak-anak sebelum pandemik datang ke gereja jam 9 buat apa? Betul sekali, berdoa, memuji Tuhan, begitu ya. Sama, jemaat pertama kali datang ke bait suci, mengadakan pertemuan di sana untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan dan belajar firman Tuhan, dan juga melakukan perjamuan memecah-mecah roti. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, ternyata pertemuan yang dilakukan oleh jemaat pertama kali tidak hanya dilakukan di dalam bait Allah. Mereka juga rindu, mereka haus untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan di rumah jemaat masing-masing ya. Mereka juga memuji Tuhan di sana, mereka belajar firman Tuhan, begitu ya. Mereka juga mengadakan ibadah-ibadah. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan bersama. Nah, anak-anak, firman Tuhan juga mencatat karena mereka sering berkumpul, akhirnya mereka jadi sangat akrab. Tidak hanya sangat akrab, mereka juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan yang luar biasanya nih anak-anak, kalau ada di antara mereka yang kekurangan, maka jemaat yang lain akan segera memberi bantuan. Bahkan kalau ada jemaat yang memiliki harta yang berlebih, mereka akan rela menjual miliknya, begitu ya, menjual harta miliknya. Kemudian hasil penjualannya akan dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Wow, luar biasa sekali ya. Bahkan anak-anak yang dikasih Tuhan, karena cara hidup mereka yang baik, cara hidup mereka yang rukun, cara hidup mereka yang saling memperhatikan, cara hidup mereka yang saling mengasihi satu sama dengan yang lain, banyak orang ingin kenal ya. Kenapa kok mereka bisa menunjukkan cinta kasih yang luar biasa? Kenapa mereka bisa hidup dengan rukun? Membuat banyak orang tertarik. Sehingga firman Tuhan mencatat ya, setiap hari banyak orang yang ingin kenal tentang Tuhan Yesus. Setiap hari banyak orang yang akhirnya bergabung dengan mereka, bertobat dan juga dibaptis. Wow, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita tahu betapa hebatnya, betapa luar biasanya cara hidup jemaat mula-mula. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena ada kasih Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang mereka lakukan ternyata bisa menjadi saksi tentang kasih Kristus, tentang kebesaran dan juga kemuliaan Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sebagai keluarganya Allah harusnya memiliki kehidupan yang sama seperti jemaat pertama kali, yaitu hidup rukun, saling berbagi, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana sih saat ini sebagai keluarga Allah kita hidup di tengah-tengah situasi pandemi? Nah,
Anak-anak yang dikasih Tuhan ya, sebagai keluarganya Allah yang hidup di masa pandemik sekarang, seharusnya Kak Diana bersama semua kakak-kakak dan anak-anak bukan hanya rajin berdoa, baca Alkitab, beribadah saja. Itu belum cukup. Tetapi kita harus sama-sama mempraktekkan cinta kasih Tuhan. Sama-sama belajar mempraktekkan apa yang Tuhan katakan dan suruh untuk kita lakukan ya. Bersama-sama dengan kekuatan dan pertolongan kita pasti dimampukan tidak hanya menjadi keluarga Allah, tetapi hidup menjadi keluarga Allah. Mulai dari mana Kak Diana? Mulai dari orang-orang yang ada di rumah kita, seperti mengasihi papa, mama, kakak, dan adik-adik. Sehingga ketika kita bisa melakukan itu di tengah-tengah keluarga kita bisa menjadi saksi Kristus di luar rumah kita. Dan banyak orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui perbuatan kita. Seperti itulah cara hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sudah belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang diubahkan Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi kesaksian, menjadi berkat, dan banyak jiwa yang boleh mengenal Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar keluarga kami lainnya, tetangga, bahkan teman-teman kami lainnya. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memberi persembahan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saatnya yang kelas besar baca kembali ayat demi ayat dari pasal yang tadi Kak Diana ceritakan. Ini linknya di bawah ini ya, diisi dengan sebaik mungkin. Kak Diana tunggu jawaban kalian. Buat yang kelas kecil ya, kerjakan aktivitas kalian ya. Kalau kesulitan minta tolong bantuan papa, mama, cece, kakak, terserah deh siapa yang kalian bisa minta bantu ya. Dikirim paling lambat hari Senin ya. Kak Diana tunggu supaya nanti bisa diupload di ibadah online minggu-minggu selanjutnya. Oke, siap beraktivitas? Oke, selamat mengerjakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan membuat aktivitas origami wajah kayak gini ya. Bahan apa aja nih perlukannya? Cuma kertas lipat dan spidol. Yuk, ikut kakak cara membuatnya. Mari.
aktivitasnya. Jangan lupa ya, difoto, setelah itu kirimkan ke guru kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.